semuanya. Jadi kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai pengujian substantif aktiva tetap. Apa sih pengujian substantif itu? Jadi, pengujian substantif merupakan salah satu prosedur audit yang dilakukan untuk menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Fokus utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan saldo akun, termasuk aktiva tetap, dicatat dengan nilai wajar dalam laporan keuangan. Tujuan pengendalian substantif atas aktiva tetap adalah untuk memastikan bahwa aset tetap yang tercatat benar-benar ada, benar-benar dimiliki perusahaan, dan nilainya juga wajar. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan pencatatan dilakukan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menyajikan informasi aktiva tetap yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada 6 ciri-ciri aktiva tetap. Yang pertama, umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Artinya, aktiva tetap digunakan dalam jangka panjang dan tidak habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Contohnya, kendaraan operasional yang digunakan lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aktiva tetap bukan barang dagangan ya teman-teman. Jadi, barang tersebut dibeli bukan untuk dijual kembali, tetapi untuk mendukung proses operasional perusahaan, misalnya mesin produksi. Lalu yang ketiga adalah berwujud. Berwujud ini berarti bisa disentuh dan memiliki fisik. Ini membedakannya dari aktiva tak berwujud seperti hak paten atau goodwill. Lalu yang keempat, digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi, aset ini terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Misalnya, meja kerja di kantor, komputer staf, atau kendaraan logistik. Lalu yang kelima, dapat disusutkan. Nah, tapi tidak semua aktiva tetap ini bisa disusutkan ya teman-teman. Ada satu yang tidak bisa disusutkan, yaitu tanah. Tanah ini tidak bisa disusutkan karena secara umum tidak mengalami penyusutan. Umumnya, aktiva tetap akan mengalami penurunan nilai akibat pemakaian atau berlalunya waktu. Lalu yang terakhir atau yang keenam, nilainya signifikan. Aktiva tetap biasanya memiliki nilai yang besar sehingga masuk ke dalam pengawasan dan pencatatan yang lebih ketat dibandingkan barang-barang kecil yang habis pakai. Baik, selanjutnya ada karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, memiliki saldo yang besar dalam neraca karena nilainya signifikan. Yang kedua, kesalahan visa aset tetap biasanya tidak terlalu memengaruhi laba rugi dalam jangka pendek. Yang ketiga, penyajian neraca aktiva tetap dikurangi akumulasi depresiasi. Baik, selanjutnya ada perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama, waktu pengujian lebih singkat. Aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, dan mesin cenderung jarang mengalami perubahan dibandingkan aktiva lancar seperti persediaan atau piutang usaha. Oleh karena itu, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, karena jumlah transaksi relatif sedikit dan lebih mudah ditelusuri. Sebaliknya, aktiva lancar memerlukan pengujian yang lebih intensif dan mendalam karena frekuensi dan volume transaksinya tinggi serta lebih rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, ketelitian visa batas tidak diperhatikan. Visa batas adalah teknik untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Dalam aktiva lancar seperti pembelian persediaan atau penerimaan kas, visa batas menjadi sangat penting karena berdampak langsung pada laporan keuangan jangka pendek. Namun dalam aktiva tetap, karena transaksi biasanya bersifat besar dan jarang terjadi, perhatian terhadap visa batas tidak sepenting pada aktiva lancar. Pengujian lebih diarahkan pada verifikasi eksistensi, kepemilikan, dan penilaian. Yang ketiga, ada fokus mutasi. Pengujian aktiva tetap lebih menitik beratkan pada mutasi aktiva selama periode berjalan, seperti pembelian baru, penjualan, penghapusan, atau perbaikan besar yang dikapitalisasi. Auditor akan menelusuri dokumen pendukung atas transaksi tersebut untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansinya sudah sesuai. Sebaliknya, dalam aktiva lancar, fokus pengujian lebih luas, termasuk saldo akhir, keberadaan fisik, misalnya persediaan, dan potensi kerugian seperti piutang tak tertagih.
Kemudian materi selanjutnya itu ada pagu aktiva tetap di neraca. Di sini ada 6 poin. Untuk poin yang pertama, dasar penilaian aktiva harus tercantum di posisi neraca. Kemudian aktiva tetap yang digadaikan itu harus dijelaskan secara rinci dan detail. Kemudian yang ketiga, jumlah akumulasi dan beban depresiasi tahun ini harus ditunjukkan di posisi laporan keuangan. Kemudian yang keempat, metode depresiasi harus diungkap di neraca juga. Yang kelima, aktiva tetap dipecah jika nilainya itu material. Kemudian yang terakhir, aktiva tetap yang sudah habis di depresiasinya tetap masih bisa digunakan, karena jika jumlahnya material harus dijelaskan juga. Kemudian untuk pengujian substantif aktiva tetap, ini ada 6 poin juga, ada di prosedur audit awal. Untuk yang pertama, kita harus memastikan bahwa saldo aktiva tetap yang tercatat di neraca sesuai dengan yang tercatat dalam buku besar. Untuk prosedur audit awal, itu ada 6 poin juga. Jadi poin yang pertama itu, kita harus memastikan bahwa saldo aktiva tetap yang tercatat di neraca harus sesuai dengan yang tercatat dalam buku besar. Kemudian yang kedua, auditor harus melakukan perhitungan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penjumlahan atau pencatatan dalam buku besar. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memastikan bahwa saldo awal pada periode yang saat ini itu sesuai dengan saldo akhir pada periode yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, harus menelaah transaksi yang tidak biasa atau signifikan, seperti penjualan, penghapusan, atau evaluasi aktiva tetap. Kemudian menelusuri transaksi dari buku besar ke jurnal umum untuk memastikan keakuratan data dari pencatatan tersebut. Kemudian yang untuk terakhirnya, memastikan bahwa schedule perincian aktiva tetap itu harus disusun dengan perhitungan yang benar dan sesuai dengan data pendukung. Kemudian prosedur analitis, itu ada perhitungan rasio, ada 8 poin juga. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva tetap. Kemudian, rasio laba bersih dengan aktiva tetap, rasio aktiva tetap dengan modal saham, kemudian rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Terus ada penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aktiva tetap, laba bersih dibagi aktiva tetap, dan ada aktiva tetap dibagi dengan modal saham, dan kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan dibagi dengan penjualan bersih. Selanjutnya ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, usut penambahan aktiva, yaitu dengan cek dokumen penambahan aktiva seperti otorisasi, voucher, faktur, cancel check, dan kontrak. Yang kedua, ada usut pelepasan aktiva, yaitu periksa dokumen pendukung penghentian, pertukaran atau penjualan aktiva, periksa ketepatan perhitungan gain atau loss. Dan yang ketiga, yaitu review terhadap biaya pemeliharaan dan reparasi, yaitu dengan identifikasi dan telusur aktivitas perbaikan yang dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal. Kemudian ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama yaitu dengan melakukan inspeksi penambahan aktiva tetap, dengan menguji asersi keberadaan dan keterjadian, serta asersi pengalokasian dan penilaian. Kemudian yang kedua ada periksa dokumen kontrak dan hak kepemilikan atas aktiva tetap, yaitu dengan memeriksa dokumen untuk memastikan aktiva sah dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada review terhadap perhitungan depresiasi, yaitu dengan mencari bukti kewajaran, konsistensi, dan akurasi perhitungan depresiasi. Lakukan perhitungan kembali biaya depresiasi. Dan yang terakhir ada verifikasi penyajian dan pengungkapan, periksa klasifikasi aktiva tetap dalam neraca dan periksa pengungkapan aktiva tersebut. Yang terakhir kesimpulan, pengujian substansif aktiva tetap bertujuan memastikan aset yang tercatat benar-benar ada, dimiliki perusahaan, dan nilainya wajar. Dibanding aktiva lancar, pengujian aktiva tetap lebih fokus pada transaksi besar seperti pembelian dan pelepasan.
Prosedur audit mencakup pemeriksaan dokumen, perhitungan depresiasi, serta analisis rasio terkait penggunaan aset. Kemudian, hasil pengujian ini memastikan laporan keuangan menyajikan informasi aktiva tetap secara akurat dan dapat dipercaya.